ngapain? Wah, lu pakai masker yang bener lu. Turun ya? Ya ampun, baru ini Van tadi nggak begini kok. Ntar bisa Turun kejaring berarti. operasi justisi lo. Ya, Gara-gara gitu. pakai Tapi masker kan nggak gue pakai bener. masker, ini cuma turun doang tadi. Aslinya mah tadi begini, bener. Emang ada yang kejaring razia pakai masker banyak? Banyak. Tapi ada juga yang lolos loh. Seriusan? Bisa? Iya. Kayak gue gitu makanya apa gimana? Si Peter F. Gonta nih, lucu deh. Jadi dia nge-share di sosial media gitu. Ceritanya gini, dia bilang, ini peraturan yang membingungkan. Naik mobil meski sendiri harus pakai masker. Saya bingung, apa alasannya Pak? Kenapa tuh? Jadi tadi dia pulang golf jam 8 pagi kena razia. Dari jauh nih katanya, saya lihat semua mobil dicek satu-satu. Untung saya pakai topi golf katanya. Saya copot topi, langsung saya gigit. Topinya digigit. Nah, saya taruh di mulut tuh topi. Petugas suruh saya buka jendela, ditanya, masker apa itu? Saya jawab, masker khusus main golf Pak. Lanjut katanya. Jadi dia lolos? Iya lolos deh. Maskernya kayak gimana Maskernya sakti Coba. ya kan. Dalam hidup kita selalu harus tanggap, waspada dan berakal budi. Banyak akal. Saya tidak bangga dengan kelakuan saya, tapi karena terjepit peraturan yang agak aneh, ya terpaksa berpikir busuk. Sebaiknya peraturan yang agak masuk akal Pak Petugas. Ya Nih ampun, lo kok lihat bisa nih. sih? Fotonya lo lihat nih. Ya ampun, itu mah topi jadi masker dadakan kan dengan gua tadi nggak sengaja turun. Ya ampun, Pak polisinya juga lanjut. lanjut ya apa karena dia Peter F. Gonta, makanya lanjut gitu kan. Tapi kalau Peter F. Gonta lolos ada loh Fat yang nggak lolos terjaring operasi justisi itu Banyak. cewek gara-gara dia pakai masker kayak turun kayak gue turun gitu loh tadi gitu terus dia terjaring terus dibawa ke tempat yang rame gitu buat dilakukan apa sih Pendataan sidaknya gitu, segala macam, pendataannya sanksi. gitu kali ya. Gimana kalau kita minta apa aja Iya sama dia? namanya Evani Gislin. Nah kemarin rame tuh di sosial medianya. Yuk kita meet up yuk sama dia. Oke Fatra, kita sudah bisa meet up nih dengan Kak Evani Gislin. Hai Kak Halo. Evani, Hai. Halo semua. apa kabar? Baik. Kalian semua syukurlah. baik kan? Baik. Masih bete atau enggak nih karena kemarin terjaring dalam razia masker? Ya, agak kaget sih kemarin ya. Agak kaget ya. Kagetnya kenapa Iya, sih agak Kak? Mungkin kaget. bisa diceritain ke kita nih pengalaman Kak Evani juga kemarin yang sempat ikut terjaring gitu ya dalam si operasi justis ini. Iya, jadi kemarin itu kan aku dari rumah terus mau ke kafe. Kebetulan kan aku ada meeting juga gitu jam 9. Terus jadi jadwalnya tuh lumayan padat kalau misalkan pagi. Jadi harus kayak mau ada meeting terus harus kalibrasi kayak ngicipin kopi gitu kan untuk standarisasi gitu. Nah, terus setelah itu pas jalan itu memang ada banyak petugas, cuman pas kemarin itu kayak aku mikir ini ada apa, kan aku mikirnya gitu kan. Nah, memang nggak ngeh itu tuh maksudnya kayak ini tuh ada rahasia masker. Nah, kebetulan pas melewati daerah situ aku tuh agak narik maskernya gitu loh, karena kan pengap juga kan. Ya, terus habis itu dicegat gitu karena kan maksudnya masuk ke penggunaan masker tidak tepat gitu. Nah, sebetulnya apa ya, poinnya kalau dari aku tuh kan sendirian nih di mobil, ya kan. Terus aku terus digiring ke tempat yang penuh dengan kerumunan gitu. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan juga itu lebih ke arah mungkin peraturan kayak social distancing-nya itu betul-betul harus apa ya dijaga gitu karena kan terus terang aku juga lumayan parno nih soal COVID gitu kan dari yang awalnya sendirian di mobil terus harus kayak digiring ke tempat yang penuh kerumunan itu aku takut banget makanya biasanya tuh aku nggak pernah ngepost hal-hal yang bukan kopi gitu loh di Instagramku kan tapi karena maksudnya kemarin itu setengahnya ya curcol tapi setengahnya juga aku pingin ngasih tahu ke teman-temanku gitu karena ternyatanya juga banyak yang belum tahu gitu loh tentang peraturan walaupun sendirian di mobil tetap harus pakai masker gitu tapi kemarin sih aku udah sempet kayak ngomong juga gitu bahwa oh kalau memang misalkan emang ada peraturannya
ya nggak apa-apa gitu loh. Berarti aku kan ada salah nih pakai masker nggak bener. Tapi poinnya sih lebih ke arah jangan kita maksudnya dari yang sendirian nih terus dimasukin ke kerumunan gitu. Itu yang menurut aku perlu diperhatikan lebih sih, lebih ke situ gitu. Terus menurut Mbak Evani, dengan peraturan yang harus menggunakan masker yang baik dan benar itu, walaupun sendirian di mobil tuh gimana? Setuju atau enggak? Kalau saat ini pun kan juga masih menjadi pro dan kontra. Saya bukan dari orang kesehatan, jadi untuk memberikan opini secara profesional itu mungkin bukan bidang saya gitu loh. Tapi kalau dari pemikiran tadinya, pemikiran saya dari sisi awam, itu kan maksudnya saya di mobil itu kan sendirian, nggak ada apa namanya, nggak ada orang lain untuk saya tularin maupun menulari saya, dan itu maksudnya kan mobil saya pakai sendiri gitu, nggak buat sharing gitu kan. Ya itu yang tadinya pemikiran saya, tapi kan pastinya dari sisi kesehatan mungkin ada pemikiran-pemikiran lain. Tapi kalau misalkan memang mau dimasukkan ke dalam peraturan, mungkin perlu diperjelas lagi, dan ya itu sih poinnya sih menurut aku lebih ke arah kerumunannya itu tadi gitu. Karena kan kalau penyebaran pandemi paling cepat itu kan dengan adanya kayak kerumunan tersebut gitu. Baik, sebenarnya waktu pada saat Mbak terjaring itu apa sih yang dikatakan sama petugas ke Kak Evani? Oh, yang dikatakan saya ingatnya itu cuman kayak Mbak memakai masker tidak benar gitu loh. Oh, tidak benar. memang pas saya narik gitu terus dicegat gitu, saya bingung. Kenapa ya? Oke. Padahal maskernya masih nempel di dagu ya? Masih aku masih pakai, cuman emang pengap gitu. Jadi ditarik ke bawah sedikit gitu ya? Iya. Dan aku megangin gitu. Terus apa yang salah ya? Dan maksudnya kan karena emang apa namanya lagi mikirin untuk ini kan, untuk meeting dan lain sebagainya gitu kan. Jadinya ya kayak bingung juga ini kenapa ya kok apa namanya disuruh minggir gitu. Nah, saat itu memang kondisi ketika Kak Evani terjadi itu ramai sekali ya, Kak ya? Kira-kira berapa orang? Wah, ramai banget. Banyak banget orangnya. Jadi kebanyakan juga yang kena razia itu kayak kasusnya juga di mobil sendirian, tapi minum gitu terus kena, atau di mobil sendirian terus makan terus kena gitu. Jadi mungkin mengenai peraturan di mobil sendirian harus pakai masker itu belum banyak yang tahu juga. Sepertinya seperti itu, karena waktu aku ngepost video itu banyak banget yang ngomong aku baru tahu gitu. Lalu kalau ditanya berapa orang yang ada di situ, banyak banget antara yang ditangkap sama petugasnya gitu. Oke. Nah, proses saat Kak Evani ketahuan, maksudnya dibilang memakai masker tidak benar hingga dibawa ke kerumunan itu berapa lama, Kak, prosesnya? Kurang lebih sih sejam. Wow, lumayan lama berarti ya? Iya, makanya kan kenapa? Sanksinya apa? Oh, sanksinya bisa waktu kemarin itu aku kena denda sih. Aku pilih yang denda. Jadi ada kerja sosial, ada denda. Waktu itu Kak Fani pilihnya apa? Aku pilih denda. Oh, denda. Nah, petugas pada saat itu pakai masker nggak, Kak? Atau jangan-jangan mereka ketika ngomong lepas masker? Pas pada waktu itu pakai masker. Jadi yang lebih concern buat aku tuh lebih ke kerumunannya ini sih. Dan itu yang membuat aku takut banget sampai aku kayak, dan ada waktu juga kan dengan durasi segitu untuk kayak video gitu ngasih tahu ke teman-teman, karena ya sebelum mereka keluar rumah kan waktu itu aku mikirnya, sebelum mereka keluar rumah harapannya lihat apa namanya videoku supaya mereka nggak kena hal yang sama gitu loh. Gitu. Kayak buru-buru video. Kenapa? Fani bisa menyampaikan nggak ke petugasnya? Rame ini nggak ada social distancing-nya gimana gitu? Aku sempat nyampein sih. Maksudnya aku juga bilang bahwa kalau misalkan memang sudah ada peraturannya dan aku salah, nggak apa-apa. Aku belajar. Ini kan maksudnya hal yang baru juga buat aku gitu loh. Jadi kedepannya tuh aku tahu. Tapi permasalahannya adalah mungkin protokol social distancing di sini
di posko tersebut harus juga diterapkan. Karena kan itu membuat kita yang maksudnya sendirian di mobil ini dan harus nunggu sidang itu jadi malah takut sendiri gitu loh. Nah, Aku setelah kasih masukan gitu sih. Kenapa? Oke, baik. Setelah kejadian Kak Evani ini viral, ada nggak sih pihak berwenang yang menghubungi Kak Evani gitu? Nggak ada sih. Oke. Jadi paling kan aku ada sempat ngepost di video kan di Instagram, itu ada tanggapan lah dari Satpol gitu. Oh, ditanggapi begitu ya Kak Evani ya? Iya, Apa ditanggapi. katanya? Menurut aku tanggapannya juga bagus lah, lebih ke arah masukan ini akan dipertimbangkan gitu loh. Dan harapannya memang benar-benar ini menjadi suatu masukan supaya kan kita pingin pandemi ini segera berakhir ya, dan semoga ini bisa menjadi masukan juga untuk kita semua gitu. Oke. Kemarin ketika ketahuan maksudnya Kak Evani itu terjaring, kan Kak Evani pasti menjelaskan dong bahwa kan saya di mobil sendirian, bla bla bla. Petugas itu mengatakan apa, Kak? Mereka lebih ke arah mengacu kepada Pergub gitu, bahwa kalau di mobil harus memakai masker. Tapi memang kayaknya tuh nggak ada tulisan kayak sendirian atau berdua atau bertiga gitu loh. Jadi kayak walaupun di mobil harus pakai masker gitu. Oke, jadi mereka intinya beracuan kepada Pergub itu, tapi ternyata banyak yang nggak tahu ya. Oke. Banyak yang tahu sih, banyak yang tahu. Baik Kak Evani, terima kasih sudah meet up sama kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kak Evani bisa jadi pelajaran juga ya untuk semua petugas yang menjalankan. Iya, semoga semuanya aman-aman, stay safe, stay healthy semuanya ya. Semoga kita bisa menghadapi ini semua bareng-bareng. Amin, amin, amin. Terima kasih Kak Evani atas waktunya. Kapan-kapan mau nyicip kopinya Kak Evani nih. Iya, jangan lupa selalu ngopi, karena kalau ngopi itu katanya bisa membantu menjaga kesehatan. Wow, tapi pengen dong diracik oleh Kak Evani sendiri kopinya. Kapan-kapan ya. Boleh nanti aja. Oke Kak Evani, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sukses. Terima kasih. Dadah. Nggak sabar pengen nyicipin kopi racikannya Fani. Iya, tapi ngomong-ngomong untungnya tadi Kak Evani bilang sudah ditangkapi oleh Satpol PP ya, itu benar kan ya? Nih kalau kita lihat, iya bener nih. Nih, terima kasih keluhan dan kritikannya Kak. Sekilas menjelaskan bahwa kegiatan di lokasi Danau Sunter Selatan tersebut adalah kegiatan operasi justisi terpadu bersama jajaran Polri, TNI, Kejaksaan, Pengadilan dan Wali Kota Jakarta Utara, sehingga kegiatan tersebut lebih ramai daripada kegiatan operasi tertib masker Satpol PP yang selama ini rutin diselenggarakan. Mengenai penggunaan masker adalah untuk keselamatan individu dan wajib bagi setiap pengguna kendaraan bermotor sesuai pasal 4 Pergub 79 2020. Oh gitu, ya sudah. Ini balasan dari satpol.pp.dki. Mudah-mudahan aja ya dengan ditanggapinya itu nanti kedepannya operasi justisi yang dilakukan oleh gabungan jajaran ini bisa berlangsung dengan prosedur yang lebih baik dan juga benar. Tetap melakukan protokol kesehatan, jaga jarak itu yang penting, ya kan? Ya, sampai di sini meet up kita kali ini. Jangan lewatkan meet up yang akan datang masih sama gua Patra dan Bulan, pastinya dengan informasi yang lebih seru lagi. Sampai jumpa. Bye.